Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Utara. Apakah Anda mencari informasi terkait dengan KIP kuliah tahun 2023? Nah, bagi Anda yang menginginkan informasi tersebut, mungkin dari Anda ingin mencari informasi untuk anaknya atau Anda sendiri adalah calon peserta untuk pencari bantuan sosial KIP kuliah. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menginformasikan khusus bagi Anda terkait dengan syarat dan tata prosedur pendaftaran untuk KIP kuliah di tahun 2023. Oleh karena itu, Anda berada di video yang tepat, tonton hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda bisa memahami informasi utuh yang akan saya sampaikan. Sebelum kita membahas terkait dengan KIP kuliah di tahun 2023, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda karena tanpa support dari Anda tentu channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber baru channel Inspirasi Oktara. Anda menemukan channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu mohon supportnya dengan cara aktifkan notifikasi di HP Anda agar informasi yang saya berikan bisa Anda ketahui secara real time di HP Anda masing-masing tentunya. Oke, langsung saja tidak perlu bertele-tele lagi. Nah, ada salah satu subscriber dari channel Inspirasi Oktara di YouTube yang menanyakan terkait prosedur dan syarat untuk pendaftaran KIP kuliah untuk anaknya. Dan juga ada pesan masuk di Instagram dari Oktara HD, yaitu Instagram pribadi saya, terkait dengan ingin masuk untuk menjadi penerima KIP kuliah. Ya, syaratnya dan prosedurnya seperti apa. Oke, saya akan membukakan web resminya langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi tentunya. Tetapi sebelumnya, sebelum saya membacakan syarat prosedurnya, tentu penerima bansos termasuk juga untuk Kartu Indonesia Pintar, ini syarat utama yang dibutuhkan adalah nama calon penerima ini harus berada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terlebih dahulu atau DTKS. Sehingga tentu yang memiliki peluang besar adalah mereka-mereka keluarga yang sebelumnya baik sudah menerima bantuan sosial atau yang belum menerima bantuan sosial sama sekali tetapi namanya sudah ada di dalam DTKS. Seperti itu ya. Dan yang paling terbuka lebar adalah mereka-mereka juga yang sudah memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS. Nah, itu dua syarat utama ini nantinya akan dibutuhkan, yaitu memiliki KKS atau masuk ke dalam DTKS ya. Sehingga bagi yang belum masuk ke DTKS, silakan mulai dari saat ini Anda harus mengurus agar nama anak Anda ini diusahakan sudah terbaca di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bagaimana caranya? Saya sudah menyampaikan informasi terkait bagaimana nama Anda bisa masuk ke dalam DTKS. Ada dua cara ya, dan silakan Anda spill video di playlist yang ada di channel Inspirasi Oktara. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja ya terkait dengan syarat dan prosedur untuk pendaftaran KIP kuliah. Oke, saya mengambil dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di kemendikbud.go.id terkait dengan informasi kuliah. Oke ya. Nah, tentunya KIP kuliah ini sangat bermanfaat karena nanti ketika anak Anda atau Anda sendiri lolos untuk menerima KIP kuliah ini, maka akan ada biaya yang ditanggung oleh pemerintah, baik itu biaya pendidikan dan juga biaya hidup di tempat Anda kuliah. Jadi keunggulannya luar biasa banyak sekali dan penerimanya ini lebih banyak daripada penerima bidik misi. Ya, seperti itu. Oke, langsung kita mulai untuk syarat pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Oke, persyaratan untuk mendaftar program KIP kuliah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid. Jadi ini dibuka kesempatan bagi yang akan lulus ya, yang sudah lulus atau yang sudah lulus maksimal 2 tahun. Ini bisa mendaftarkan ya dengan cara memiliki NISN, NPSN ya, nomor pokok sekolahnya maupun nomor induk siswanya dan juga NIK yang valid tentunya dengan Dukcapil. Itu syarat pertama. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik ya, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Jadi ini adalah siswa-siswa yang memiliki
potensi akademik yang baik, biasanya menurut pengalaman saya ketika saya masih sekolah dulu, ini akan dihitung ya dari peringkat biasanya 10 besar ya, 10 besar terbaik di kelas ini akan dihitung dan dari 10 besar terbaik ini siapa kira-kira yang ekonominya ini kurang mampu dan dibuktikan dengan kalau dulu namanya surat keterangan tidak mampu. Nah, untuk sekarang bisa dalam bentuk format lain yang jelas bukti dokumen yang mendukung bahwa calon penerima KIP kuliah ini adalah orang-orang dari keluarga yang tidak mampu, jadi siswa yang kurang mampu, istilahnya seperti itu ya. Yang ketiga, siswa SMA atau SMK atau MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai KIP ya. Jadi sebelumnya memiliki KIP atau memiliki KKS, Kartu Keluarga Sejahtera atau terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos. Nah, jadi ini ada tiga hal ya yang perlu diperhatikan. Calon siswa yang ingin mendaftar KIP kuliah ini sebelumnya harus memiliki KIP atau mempunyai KKS ya, ibunya ya, keluarganya, atau sudah ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang keempat, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN, ya, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta pada prodi program studi dengan akreditasi A atau B, dan dimungkinkan pertimbangan tertentu pada program studi dengan akreditasi C. Jadi ini harus lulus seleksi dulu ya untuk penerimaan mahasiswa baru, baik itu di perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi swasta, ya, dengan akreditasi A atau B, atau bisa dipertimbangkan untuk akreditasi C ya dengan pertimbangan syarat tertentu. Nah, itu untuk syaratnya ya, seperti itu ya, syarat untuk bisa mendaftar pada KIP kuliah. Jadi jelas ya syaratnya ada beberapa tadi. Nah, lalu prosedur pendaftarannya bagaimana? Untuk prosedur pendaftaran KIP kuliah itu terdiri dari yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada halaman kip-kuliah.kemendikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah Mobile Application. Jadi bisa mendownload ya, yang punya HP tentunya bisa mendownload di Play Store dengan mendownload KIP Kuliah Mobile Application. Jadi seperti itu apps-nya. Yang kedua, pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, lalu NISN, lalu NPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. Yang belum mempunyai alamat email bisa membuat email dari sekarang ya. 3. Sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK ya. Jadi sistem yang akan menilai ya kelayakan calon penerima KIP kuliah. Ya, oke. Sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jadi sistem akan menilai ya setelah NISN, NPSN ini sudah Anda masukkan NIK-nya dan ini akan dinilai oleh sistem seperti itu. Selanjutnya, jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Bagi yang sudah lolos ya, sudah diverifikasi ya istilahnya, nanti sistem akan mengirimkan nomor pendaftaran dan juga kode akses agar Anda bisa mengisi untuk data-data selanjutnya yang dibutuhkan, yang nantinya ini akan dikirim ya di alamat email yang telah Anda daftarkan, seperti itu. Selanjutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti, entah itu yang berjenis SNMPTN, ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, SMPN, atau UMPN, atau jalur mandiri. Jadi ada banyak pilihan untuk jalur yang bisa dimasuki oleh calon mahasiswa, seperti itu ya. Selanjutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Proses sinkronisasi dengan sistem akan dilakukan kemudian dengan skema host to host. Selanjutnya, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi
sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Jadi seperti itu, oke ya. Nah, kenapa kok di awal tadi, di syarat tadi ada NIK yang harus valid? Di sini NIK digunakan untuk memperoleh informasi tentang sosial ekonomi ya di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Oke, siswa yang tidak atau belum terdaftar di DTKS harus melengkapi data ekonomi dan aset. Jadi itu gunanya NIK. Anda akan memasukkan NIK yang valid, maka nanti akan terbaca apakah Anda ini masuk di DTKS. Dan di DTKS sudah jelas informasinya bagaimana kondisi sosial ekonomi dari calon penerima KIP kuliah tersebut. Nah, itu adalah syarat dan juga prosedur bagaimana pendaftaran KIP kuliah. Perlu Anda ketahui bahwa informasi ini yang saya buka di web resmi dari Kemendikbud, ini adalah informasi untuk pendaftaran KIP kuliah di tahun yang lalu, yaitu tahun 2022. Nah, tahun lalu dibuka pendaftaran KIP kuliah ini mulai dari tanggal 2 Februari hingga ditutup di Desember ya, di Desember tahun 2022, tepatnya di tanggal 1. Jadi mulai tanggal 2 Februari hingga 1 Desember tahun 2022. Bagaimana untuk tahun 2023? Yang jelas untuk tahun 2023 ini kita masih akan menunggu jadwal untuk Kementerian Kebudayaan ya, Kemendikbud. Jadi akan kita tunggu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian dari Indonesia tentunya terkait dengan untuk pelaksanaan KIP kuliah di tahun 2023. Yang jelas untuk syaratnya, untuk tata cara pendaftarannya, ini tidak akan berbeda jauh dari tahun yang lalu. Hanya saja kita tinggal menunggu update data mulai kapan pendaftaran KIP kuliah tahun 2023 ini dibuka. Jika misalnya di tahun kemarin, tahun lalu adalah mulai tanggal 2 Februari, ya semoga saja di bulan Februari tahun 2023 informasi terkait dengan jadwal untuk pendaftaran KIP kuliah tahun 2023 ini juga sudah dibuka. Ya kita harap seperti itu. Nah, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mengetahui apa yang telah saya sampaikan. Saya akan share link di deskripsi video ini. Jadi bagi yang ingin membaca atau mencatat syaratnya, lalu prosedurnya dan yang lain sebagainya terkait dengan KIP kuliah, saya akan share link untuk Anda bisa baca di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat ya. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selamat dan semangat bagi para calon penerima KIP kuliah. Terus bermimpilah dan raih mimpi tersebut melalui jalur pendidikan tentunya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.